Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah serta maunahnya kepada kita semua, sehingga bisa melaksanakan presentasi pada saat ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dialah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia, saya dari Prodi PBA 5A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul pengaruh metode latihan atau tadrib marhalah terhadap kemampuan merangkai kalimat bahasa Arab pada siswa MTS Nurul Falah. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah metodologi penelitian. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk menjelaskan gambaran umum penelitian, metode yang digunakan, serta hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Adapun sistematika presentasi ini yaitu meliputi terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, metode penelitian, serta kesimpulan dan saran. Baik, untuk pembahasan pertama, saya akan memulai dari pendahuluan, yang dimana itu dari latar belakang. Pertama, dari latar belakang tersebut itu berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di MTS Nurul Falah, saya menemukan bahwa kemampuan siswa dalam merangkai kalimat bahasa Arab masih rendah. Hal ini terlihat dari kesulitan siswa dalam menyusun kalimat sesuai dari kaidah nahwu dan shorof, serta belum terbiasa siswa menggunakan bahasa Arab secara aktif. Nah, pada pembelajaran bahasa Arab yang berlangsung selama ini masih lebih menekankan pada teori dan hafalan, sementara latihan penggunaan bahasa secara bertahap belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang mampu melatih siswa secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu metode yang dianggap sesuai yaitu metode latihan atau tadrib marhalah. Karena mengapa? Metode ini menekankan latihan yang berstruktur dan bertahap untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam merangkai kalimat bahasa Arab secara tepat dan bermakna. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan metode latihan tadrib marhalah terhadap kemampuan siswa MTS Nurul Falah dalam merangkai kalimat bahasa Arab? Artinya, penelitian ini itu untuk melihat apakah metode tersebut mampu memberikan perubahan yang nyata terhadap kemampuan siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu sejauh mana peningkatan kemampuan merangkai kalimat bahasa Arab pada siswa yang menggunakan metode latihan tadrib marhalah jika dibandingkan dengan siswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini juga menekankan pada perbandingan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan metode latihan tadrib marhalah terhadap kemampuan
Kemudian, penelitian ini juga membandingkan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka terdapat manfaat penelitian. Di antaranya, penelitian ini adalah memperkaya kajian teori pembelajaran bahasa Arab, khususnya tentang efektivitas metode latihan bertahap, yaitu tadrib marhalah dalam meningkatkan kemampuan merangkai kalimat bahasa Arab siswa MTS. Yang kedua yaitu penelitian ini membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam merangkai kalimat bahasa Arab menjadi referensi metode pembelajaran efektif bagi guru, mendukung pengembangan strategi pembelajaran di sekolah, serta menjadi rujukan bagi pengembangan kajian akademik selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori, di mana pada kajian teori itu terdapat beberapa, di antaranya yaitu hakikat pembelajaran bahasa Arab, di mana pada hakikat pembelajaran bahasa Arab yaitu bukan sekedar menghafal kosakata, tetapi membangun kemampuan komunikasi secara menyeluruh. Pembelajaran bahasa Arab harus melibatkan istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Tujuannya agar siswa mampu memahami makna, menggunakan kosakata dengan benar, dan menyusun kalimat sesuai kaidah bahasa Arab. Dengan pemahaman, siswa tidak hanya satu teori, tetapi juga mampu menggunakan bahasa Arab secara efektif. Selanjutnya yaitu konsep dan prinsip metode latihan tadrib, yaitu menunjukkan cara belajar yang sistematis melalui latihan berulang untuk memperkuat kemampuan siswa. Metode tadrib itu dilakukan secara bertahap, dimulai dari latihan sederhana hingga latihan kompleks. Prinsipnya yaitu latihan yang konsisten, berulang-ulang, dan terarah. Dengan metode ini, siswa dapat memahami materi secara mendalam dan kemampuan bahasa Arab mereka itu meningkat secara stabil. Selanjutnya yaitu teori keterampilan menulis, yaitu maharoh al-kitabah, di mana pada maharoh al-kitabah itu menekankan pentingnya keterampilan menulis itu dalam pembelajaran bahasa Arab. Menulis bahasa Arab itu melibatkan pemilihan kosakata, penggunaan kaidah nahwu dan shorof, serta penyusunan kalimat yang benar. Latihan menulis secara bertahap mampu membantu siswa mengekspresikan ide dengan jelas, logis, serta sesuai kaidah bahasa Arab. Selanjutnya yaitu konsep kemampuan merangkai kalimat bahasa Arab. Maksudnya yaitu kemampuan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu menyusun kosakata menjadi kalimat yang benar. Merangkai kalimat berarti siswa mampu menyusun kosakata sesuai struktur bahasa Arab, serta memperhatikan kaidah nahwu dan makna. Dengan kemampuan ini penting agar siswa bisa menulis dan berbicara dengan bahasa Arab yang benar dan komunikatif. Selanjutnya yaitu hubungan antara metode tadrib marhalah dan kemampuan merangkai kalimat. Maksudnya itu menunjukkan bahwa metode latihan bertahap ini itu berperan dalam meningkatkan kemampuan siswa menyusun kalimat. Pada metode tadrib marhalah yaitu memberi latihan secara bertahap, mulai dari kalimat sederhana ke kalimat kompleks. Secara bertahap, memahami pola kalimat, meningkatkan keterampilan menulis, dan mampu merangkai kalimat yang baik. Hal ini itu membuktikan bahwa metode bertahap atau secara efektif dalam pengembangan kemampuan bahasa Arab itu berjalan dan sesuai dengan hubungan antara metode tadrib marhalah tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Maksudnya yaitu menunjukkan bukti
bukti empiris dari penelitian sebelumnya bahwa metode latihan efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab siswa. Pada pembahasan ini maksudnya, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan metode latihan dalam pembelajaran bahasa Arab itu memberikan pengaruh positif terhadap keterampilan menulis, khususnya kemampuan siswa dalam menyusun dan merangkai kalimat, sehingga meningkatkan secara signifikan ketika mereka mengikuti latihan bertahap dan sistematis. Hasil ini itu sejalan dengan fokus penelitian. Artinya yaitu efektivitas metode tadrib marhalah membantu siswa menguasai keterampilan menyusun kalimat bahasa Arab. Dengan demikian, kajian ini memperkuat dasar teori dan praktek dari penelitian yang dilakukan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, pada kerangka berpikir itu terdapat beberapa, ada variabel X, variabel Y, dan hasil. Pada variabel X, itu faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa, yaitu penerapan metode latihan. Pada variabel ini, terdapat beberapa. Yang pertama, latihan bertahap, yaitu tadarruj, yaitu materi yang disampaikan itu sederhana dan kompleks. Kedua, yaitu pengulangan sistematis, disebut tikror. Artinya materi yang dipraktekkan itu berulang-ulang agar siswa memahami dan mengingat lebih baik. Selanjutnya itu penerapan dan penguatan, disebut tatbiq. Artinya siswa itu menerapkan latihan dalam kegiatan nyata untuk memperkuat kemampuan. Yang kedua itu variabel Y, di mana pada variabel Y itu kemampuan siswa dalam merangkai kalimat bahasa Arab itu terdapat beberapa. Yang pertama yaitu ketepatan struktur sintaksis, di mana yaitu menyusun kalimat sesuai kaidah bahasa Arab, maksudnya dari nahwu, shorof, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu akurasi gramatikal, adalah menggunakan kaidah tata bahasa dengan benar. Selanjutnya yaitu kelancaran, nah disebut fluency, yaitu menulis atau merangkai kalimat dengan benar. Selanjutnya yaitu koherensi dan makna. Maksudnya yaitu membuat kalimat yang jelas, logis, dan bermakna. Itu membuat kalimat yang sederhana sehingga mudah dan jelas. Selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan dengan penerapan metode latihan bertahap, metode merangkai kalimat. Nah, itu dengan hasil yang diharapkan, maka penelitian ini mengharapkan beberapa, yaitu pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam merangkai kalimat bahasa Arab. Yang kedua yaitu penurunan kesalahan sistematis ketika saat menulis kalimat. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menulis bahasa Arab. Yang terakhir yaitu terbentuknya model pembelajaran alternatif yang efektif, yaitu bisa menjadi referensi bagi guru dan siswa yang ada di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu tentang hipotesis penelitian, di mana pada hipotesis penelitian itu terdapat beberapa, ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Yang pertama yaitu hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
perbedaan signifikan antara penerapan metode tadrib marhalah dan kemampuan merangkai kalimat. Dengan kata lain, metode ini dianggap tidak berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan menulis bahasa Arab. Artinya, dalam penelitian ini, pada tujuan pengujian hipotesis tersebut yaitu untuk melihat apakah metode tadrib marhalah memang efektif atau tidak. Jika hasil analisis menunjukkan pengaruh signifikan, maka hipotesis alternatif H1 itu diterima. Dan jika hipotesis 0 H0 maka ditolak. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Itu terdapat ada beberapa. Yang pertama itu lokasi. Saya meneliti di MTS Nurul Falah, Air Timur, Kecamatan Bangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Saya ambil di kelas 7, di mana menjadi fokus penelitian untuk mengetahui efektivitas metode tadrib marhalah. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Saya mengambil dan yang saya gunakan, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan eksperimen atau disebut eksperimental. Itu selanjutnya yaitu desain yang dipakai, protest dan post-test, sehingga kemampuan pada siswa itu diukur sebelum dan sesudah penerapan metode tadrib marhalah tersebut. Selanjutnya itu variabel. Variabel itu terdapat ada dua, variabel independen atau disebut X dan variabel dependen disebut Y. Variabel independen itu metode tadrib marhalah termasuk pelatihan bertahap, pengarahan sistematis dan penerapan penguatan. Sedangkan variabel dependen atau Y, kemampuan merangkai kalimat bahasa Arab itu meliputi beberapa ketepatan struktur, akurasi gramatikal, kelancaran serta koherensi makna. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Nurul Falah, mengingat jumlah populasi yang terbatas yang digunakan, maka menggunakan sampling, sehingga seluruh siswa kelas 7 itu dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada pengumpulan data maka data yang dikumpulkan itu menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Yang tes itu untuk mengukur kemampuan merangkai kalimat siswa, merangkai kalimat pada siswa. Selanjutnya itu observasi. Dengan adanya observasi itu untuk melihat proses belajar dan keterampilan menulis siswa secara langsung. Selanjutnya yaitu dokumentasi, di mana pada dokumentasi ini yaitu untuk mendukung data melalui catatan, hasil tulisan dan rekaman kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, selanjutnya itu analisis data. Analisis data itu terdapat beberapa
Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kita sudah menyimak serta sudah mendengarkan hasil pembahasan penelitian sebelum-sebelumnya. Maka terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode tadrib marhalah membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam merangkai kalimat bahasa Arab melalui latihan yang digunakan secara bertahap, sehingga siswa menjadi lebih memahami struktur kalimat dan mampu menerapkan kosakata dengan lebih tepat. Selain itu, metode ini juga membantu siswa lebih aktif dan terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan demikian, tadrib marhalah dapat dijadikan salah satu alternatif metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab pada siswa MTS. Itulah hasil kesimpulannya. Selanjutnya yaitu kritik dan saran. Untuk kritik, yaitu penelitian ini masih terbatas pada satu kelas sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pembelajaran bahasa Arab secara menyeluruh. Sedangkan saran, yaitu metode latihan tadrib marhalah dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab untuk membiasakan siswa berlatih merangkai kalimat tersebut. Dan juga guru diharapkan mengembangkan variasi latihan agar pembelajaran lebih menarik, serta penelitian selanjutnya dapat mengkaji metode ini pada konteks yang berbeda-beda. Demikian presentasi mengenai pengaruh metode tadrib marhalah dan kemampuan merangkai kalimat bahasa Arab pada siswa MTS Nurul Falah. Semoga penelitian ini membuka peluang bagi metode pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya mohon ampun. Dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.